Halo Sobat Wisatke, kembali lagi bersama saya Randy. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai flow perusahaan production house menggunakan Accurate Online. Namun sebelum kita pembahasan lebih dalam, kita bumper terlebih dahulu ya. Nah baik, kalau untuk mengenai alur atau flow perusahaan production house menggunakan Accurate Online, di sini pada dasarnya kalau secara umum alur perusahaan production house itu berarti kan kita menjualkan jasa untuk produksi pembuatan video, atau baik itu video pendek ataupun video film seperti itu. Nah, berarti kita fokuskan di sini untuk mengenai cat pokoknya, berarti kita ada pendapatan jasa serta ada biaya personal, yang dimana biaya personal itu seperti mencakup seperti untuk cost marketing, cost untuk para krunya, dan juga mungkin cost para di set lokasinya seperti itu. Ataupun kalau misalkan ada cost sewa alat, nah itu kita juga bisa dimasukkan sebagai bagian dari cost atau HPP dari pendapatan kita di sini. Nah, di sini berarti kita untuk cat pokoknya kita tambahkan terlebih dahulu dari menu akun perkiraan. Di sini kita cek untuk akun pendapatan jasa apakah sudah ada. Nah, di sini untuk akun pendapatan jasa sudah ada, berarti kita tinggal tambahkan untuk mengenai di sini untuk beban pokoknya kita tambahkan, berarti yaitu terdapat akun cost of marketing atau biaya marketing. Lalu di sini berarti cost of crew atau untuk biaya krunya. Dan juga di sini ada biaya untuk cost of setting, ataupun kalau misalkan kita ada juga biaya sewa alat, berarti kita tambahkan juga di sini. Cost of equipment. Nah, selanjutnya juga kalau misalnya kita ingin mengetahui nanti masing-masing profit dari setiap project yang kita jalani, berarti kita juga harus aktifkan fitur Cost and Profit Center untuk menambahkan atau memunculkan fitur proyek di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan, misalkan ini project video animasi. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen mengetahui atau pengen kita lebih detail lagi masing-masing project itu berapa profitnya, atau nanti mungkin anggarannya, kita bisa buatkan di sini. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Nah, nanti di sini untuk pembuatan anggarannya kita bisa input di menu anggaran di sini untuk masing-masing proyek. Misalkan di sini untuk proyek yang video animasi, misalkan untuk budget cost marketingnya berapa di sini. Lalu untuk krunya misalkan atau nanti misalnya sih untuk settingnya kita bisa kasih anggaran.
Lalu juga di sini kita tambahkan di bagian itemsnya, kita buatkan items jasa dan juga non inventory ya. Karena kita penjualannya berarti jasa, kita tambahkan di sini jasa pembuatan video. Nanti akun-akunnya di sini berarti masuk sebagai pendapatan jasa. Nah, lalu kalau misalkan di sini kita ada kewenangan PPN atau PPH, kita bisa tambahkan seperti itu. Namun kalau tidak ada, itu tidak berarti tidak udah di set, tidak usah di set. Nah, di sini juga kita tambahkan juga untuk item non inventory untuk mengenai cost of marketingnya. Jadi kalau misalkan kita di sini lebih banyak misalkan cost of setting, karena kita menggunakan vendor misalkan untuk sewa lokasi ataupun sewa alat di sini. Akun-akunnya di sini kita berarti bebannya kita masuk ke akun tadi yang kita buat cost of crew. Nah, di sini kalau belum ada, kita mesti set dulu di bagian preferensi. Bagian preferensi kita set dulu di sini bebannya. Berarti ada cost of setting sama cost equipment. Kita buatkan lagi di sini item non inventory-nya. Oke. Nah, ketika di sini ketika kita mendapatkan orderan jasa pembuatan video atau pembuatan film, di sini kita masukkan ke dalam sales order atau pesanan penjualan. Di sini kita pilih nama customer-nya. Contoh di sini saya buat nama customer baru, misalkan Nah, contoh di sini berarti, oh ya tadi jasanya kita sudah buat ya, jasa pembuatan film, pembuatan video. Nah, di sini kita keterangannya bisa kita tambahkan. Nah, misalkan di sini kita isi juga nilai proyeknya, misalkan nilai proyeknya itu 50 juta. Nah, kita juga bisa set di sini pilih nama proyeknya supaya kalau kita ingin melihat nanti di laporan laba rugi per proyek. Kita simpan sales ordernya. Lalu ketika kita nanti mendapatkan tagihan atau kita petagihan untuk pembayaran sewa alat ataupun sewa lokasi, berarti kita input di bagian pembelian di sini. Nah, di sini misalkan sewa alat berarti cost of equipment. Sewa alatnya berapa? Oh ya, nomor invoice-nya kita isi dulu. Nah, sewa alatnya ternyata di sini kita isikan 13 juta. Kita bisa set di sini ke proyeknya. Kita lanjut. Nah, lalu kita simpan. Lalu kalau untuk biaya operasional lainnya yang tidak ada faktur pembeliannya atau kita bayar langsung, itu bisa langsung dari kas bank pembayaran di sini. Seperti misalkan biaya marketing tadi atau biaya operasional lainnya, biaya kru, ini kita bisa langsung di kas bank pembayaran nih, yang memang tidak ada tagihan atau faktur pembeliannya, langsung bayaran cash. Sini kita langsung ke cas pokoknya. Marketing berapa nominalnya.
krunya. Nah, ketika kita melakukan penagihan ke customernya, berarti kita input faktur penjualan. Kita input faktur penjualannya di sini, pilih nama suppliernya. Dan di sini kita ambil dari nomor pesanan yang tadi kita buat. Oke, kita ambil tadi dari nomor pesanan, kita simpan. Nah, sampai sini berarti untuk pendapatannya sudah terrecord di laporan laba rugi, dan kalau kita nanti customernya melakukan pembayaran, kita bisa langsung input di penerimaan penjualan atas customer tersebut. Jikalau kalau misalkan kita alat-alatnya dari kita sendiri, berarti alat-alatnya itu kita jadikan sebagai fixed asset. Di sini kita catat sebagai fixed asset, dan nanti penyusutannya pun kita bisa lakukan dari proses akhir bulan. Maka itu nanti menjadi biaya operasional perusahaan, seperti itu. Nah, untuk laporannya kita bisa lihat di daftar laporan di sini. Kalau kita ingin melihat laba rugi per proyek, di daftar laporan ada pusat laba biaya. Kita bisa melihat di sini laba rugi per proyeknya. Misalkan tadi proyek untuk video animasi. Nah, di sini sudah terlihat berapa besaran profit yang kita dapatkan. Termasuk juga kalau kita ingin melihat perbandingan anggaran dari masing-masing proyeknya. Di sini juga kita bisa melihat antara anggaran yang kita tentukan dengan aktualnya, seperti itu. Oke. Jadi seperti itulah untuk alur atau flow perusahaan di production house menggunakan Accurate Online. Semoga bermanfaat. Silakan share banyak-banyaknya, like, serta silakan komen kalau ada saran ataupun masukan. Saya Randy, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.